Shalom, saudara-saudara pemuda dimanapun saudara berada pada saat ini. Berjumpa dengan saya kembali di dalam renungan firman Tuhan yang akan sebentar kita dengarkan. Namun sebelumnya saya mengajak saudara untuk kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang satu minggu ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, berikan pengertian agar melalui firman Tuhan kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru. Kami boleh mendapatkan rema yang datang daripada Tuhan untuk kami menemukan apa yang harus kami lakukan dan tujuan apa kami hidup di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, renungan firman Tuhan yang akan kita bacakan pada malam hari ini terambil di dalam dua kitab. Pertama di dalam Amsal pasal 28 ayatnya yang ke-18 dan Yesaya pasal 43 ayatnya yang keempat. Judul renungan firman Tuhan ini yaitu masih ada harapan. Jadi bagi saudara yang saat ini mungkin merasa sudah gagal, sudah tidak ada waktu lagi, sudah putus asa, dan mungkin saudara susah untuk bangkit dan untuk maju, bahkan melakukan hal-hal yang berharga di mata Tuhan, sehingga saudara senantiasa menghabiskan banyak waktu pada hal-hal yang tidak mendatangkan kebaikan bagi saudara sendiri, tidak menjadi berkat bagi saudara sendiri, bagi keluarga, bahkan bagi orang lain. Jadi di dalam renungan firman Tuhan ini, saudara mari bangkit, semangat kembali, karena firman Tuhan berkata masih ada harapan. Dan untuk kita lebih mengerti, mari kita sama-sama bacakan. Bagi saudara yang ada Alkitab atau di HP, boleh bersama-sama dengan saya buka Alkitabnya di dalam Amsal 23 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Apakah saudara percaya akan firman Tuhan ini? Tuhan berjanji bagi saudara yang percaya dan bertahan dan terus berjuang, masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Apapun impianmu saat ini, apapun cita-citamu, harapanmu, taruhlah itu di hadapan Tuhan. Berjuanglah bersama Tuhan, andalkan Dia, dan Dia berjanji bahwa itu tidak akan hilang. Sekalipun saudara saat ini sudah gagal, sudah jatuh dalam bentuk apapun. Mungkin saudara sedang gagal di dalam studi, sedang gagal dalam pacaran, dan lain sebagainya. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 43 ayatnya yang keempat berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara, perlu saudara tahu bahwa kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, yang memiliki akal dan pikiran, bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, bisa menciptakan, bisa membuat sesuatu, bisa berkarya. Karena Tuhan kita adalah Allah yang kreatif, Allah yang berkarya, Allah yang mencipta, dan Dia pribadi itu ada di dalam pribadi saudara. Jadi saudara, Tuhan sangat mengasihi. Seberapapun dalam engkau jatuh, seberapa jauh pun engkau telah sesat, kembali pada kebenaran, bangkit lagi, Tuhan menopang dan masih ada harapan. Ada sebuah ilustrasi yang saya mau bagikan kepada kita, saudara. Di satu keluarga, seorang bapak mempunyai anak 4 orang laki-laki, dan pada suatu hari ayah mereka menyuruh mereka satu persatu untuk pergi ke hutan dan mengamati sebuah pohon pir. Namun ayah mereka ini menyuruh mereka satu persatu dalam musim yang berbeda. Anak pertama disuruhnya pada musim dingin, ya. Dan anak itu pergi dan melihat bagaimana pohon itu. Setelah dia kembali dan dia sampaikan kepada bapaknya,
bahwa pohon itu sangat jelek dan batangnya bengkok. Lalu anak yang kedua disuruh juga seperti anak yang pertama, namun pada musim semi. Lalu anak itu kembali dan memberikan laporan kepada orang tuanya bahwa pohon itu kencupnya, ya, kencup ya, dan sangat menjanjikan bahwa ada harapan bagi pohon itu. Anak yang ketiga dia suruh pada musim panas, dan setelah dia mengamati, dia memberikan laporan kepada ayahnya bahwa pohon itu mengeluarkan bunga dan menebarkan bau yang begitu harum. Dan terakhir anak yang keempat dia suruh, ya, juga pergi ke hutan dan mengamati pohon pir itu. Dan dia kembali kepada bapaknya dan memberikan sebuah laporan bahwa pohon itu adalah pohon yang sangat bagus, menghasilkan buah dan daunnya sangat lebat. Jadi di dalam ilustrasi ini, saudara, ya, ayahnya berkata bahwa semua jawaban mereka itu benar. Hanya saja mereka melihat pohon itu pada saat waktu yang berbeda, sehingga kondisi yang mereka amati tidak sama, tetapi berbeda-beda. Lalu ayahnya berkata, begitulah dengan perjalanan kehidupan kalian di dunia ini. Terkadang mungkin saat ini Tuhan sedang mengizinkan kita melewati musim dingin. Tuhan sedang mengizinkan saudara melewati musim gugur, musim panas, musim hujan, dan segala musim kehidupan saudara, sehingga keadaan kualitas saudara saat ini sedang terhimpit, sedang tertekan, dan tidak melihat kebaikan Tuhan, tidak melihat buahnya, tidak melihat kenikmatannya, tidak melihat kebahagiaan. Mungkin saudara stres, jatuh, putus asa, dan kecewa karena situasi yang demikian. Tetapi percaya saudara, anak yang keempat yang telah disuruh ayah saat musim gugur, dia berkata bahwa pohon itu sangat bagus, dia mengeluarkan banyak buah dan ada harapan, ada sesuatu yang menjanjikan di dalam. Jadi saudara, kalau saudara percaya, kalau saudara setia dan terus bertahan, suatu saat ketika waktunya Tuhan tiba, maka saudara akan menikmati berkatnya Tuhan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, percayalah bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa kembali. Bapa kami yang ada di surga, bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Firman-Mu menjanjikan bagi setiap kami bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang. Tuhan begitu mengasihi kami. Ya Tuhan, tolong kami untuk melewati setiap musim kehidupan kami, sehingga kami senantiasa berbuah, semangat, dan terus mengerahkan hidup kami untuk melihat masa depan dan harapan yang ada di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.